Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam. Balik lagi bersama gue Safil di Safil Bahas Sinema. Di kesempatan kali ini gue ingin membahas mengenai film Noktah Merah Perkawinan yang merupakan rilisan terbaru dari Rapi Films. Film ini merupakan karya dari sutradara Sabina Rochelle Kalangi yang sebelumnya sukses dengan film adaptasi webtoon Terlalu Tampan. Dan tanpa banyak lagi basa-basi, gue akan membahas mengenai film ini. So, here we go. Inilah review gue mengenai film Noktah Merah Perkawinan. Gue ingin flashback sedikit mengenai satu film yang begitu influential di subgenre drama di bagian kehidupan berumah tangga atau kehidupan suami istri, yaitu filmnya Ingmar Bergman yang dianggap salah satu filmnya yang paling fundamental dan terbaik, yaitu Scenes from a Marriage. Ketika film itu dirilis, Ingmar Bergman seolah menciptakan suatu subgenre baru di dunia film, yaitu film yang membahas dengan begitu realistis mengenai hubungan suami istri dan berbagai kesulitan yang terdapat di dalamnya. Sejak film itu, lantas banyak sekali film-film yang sejenis, mulai dari Lost in Translation yang merupakan karya dari Sofia Coppola, Her yang merupakan karya dari Spike Jonze, Marriage Story yang merupakan karya dari Noah Baumbach, dan lain sebagainya. Kali ini, film-film bertema serupa pun dibuat di negara kita tercinta ini, yaitu film ini Noktah Merah Perkawinan, merupakan karya dari Sabina Rochelle Kalangi. Film ini merupakan adaptasi dari sinetron legendaris fenomenal yang begitu maksimalis berjudul sama, yaitu Noktah Merah Perkawinan juga. Dan seperti udah gue sebutin, filmnya disutradarai oleh Sabina Rochelle. Naskahnya sendiri ditulis oleh Sabrina juga bersama dengan Titian Watimena. Bedanya dengan sinetron originalnya, apabila sinetronnya itu mengandalkan gaya maksimalis atau lebay lah kita bilang khas sinetron Indonesia, maka filmnya lebih mencoba untuk minimalis. Konfliknya dibangun secara perlahan, tetapi saat berada di puncak begitu penyayat. Konfliknya dibangun lewat dialog, lewat shoot yang bagus dan cukup artsy untuk film-film Indonesia. Untuk film komersial Indonesia, shoot-shootnya itu cukup oke. Shoot-shootnya itu banyak mengandalkan close up yang memang membutuhkan kemampuan acting, karena ketika melakukan close up, apabila penampilan aktornya tidak oke, maka shootnya tidak akan berhasil. Dan karena itulah film ini memang benar-benar bagus karena disokong oleh performa sampel castnya yang kokoh. Dalam hal ini gue sangat memuji penampilan Oka Antara yang tampil di peran yang gue yakin memang benar-benar diciptakan khusus untuk dia. Bagaimana dia menghandle emosi dari awal hingga akhir, benar-benar luar biasa. Benar-benar aktor yang sangat hebat. Sheila Dara yang tampil sebagai orang ketiga dalam hubungan suami istri di sini digambarkan cukup abu-abu. Untuk gua, penampilan Sheila Dara di sini dan karakterisasinya benar-benar dibuat bagus dan tidak dibuat terlalu villain material atau dibuat dangkal. Benar-benar disajikan banyak hal dari Sheila Dara yang membuat, ya kadang it's a kompleks. Perselingkuhan adalah suatu yang sangat kompleks dan bukan cuma sebagai gosip material belaka. Dan ya lagi-lagi Sabrina berhasil menyajikan hal itu dengan sangat oke. Selain itu, ya penampilan yang lain juga oke. Marsha Timothy yang gak usah dijelasin lagi, dia selalu tampil oke, emosinya juga meletup-letup. Salah satu aktris terbaik juga di negeri ini, jadi ya dia tampil oke, dan itu bukan hal yang mengejutkan gue lagi. Selain itu, hal yang menarik juga di sini adalah mengenai sudut pandang anak pertama yang disajikan dengan kokoh di sini. Menurut gue sendiri, sudut pandang ini tuh cukup kokoh dalam menggambarkan perasaan dan pikiran anak pertama yang sudah mulai mengerti soal kehidupan. Sebagai anak pertama, gua sangat suka dengan cara film ini menggambarkan sudut pandang tersebut, karena memang hal itu cukup akurat dalam menggambarkannya. Ya harus diakui memang pengalaman tiap orang beda-beda dalam menanggapi sesuatu di dalam kehidupannya, tetapi selalu ada sebuah kesamaan pada anak-anak pertama, dan di sini hal itu digambarkan dengan baik. Film ini adalah film yang solid, mulai dari sinematografinya, production desainnya, walaupun memang gue bilang minimalis, kebanyakan di rumah, di dalam ruangan, tetapi masih dibuat artistik
ada adegan hujan yang juga dibuat puitis, beberapa dialognya juga dibuat puitis walaupun masih cukup mudah untuk dinikmatin oleh banyak orang. Mungkin kekurangan film ini tuh terletak dari build up-nya yang memang benar-benar lambat, walaupun build up lambat itu adalah tipikal film-film yang akan meledaknya itu akan sangat luar biasa di akhir, dan gua akuin ledakan yang dibuat film ini di akhir itu benar-benar sangat luar biasa, sangat bagus. Emosinya yang meletup-letup, emosinya yang meledak-ledak, sangat rough, sangat kasar. Gue suka banget dengan emosi yang sangat gak tau kontrol kayak gitu, dan kembali lagi sangat berhasil disajikan oleh aktor dan aktrisnya sangat baik. Sungkem lah sama produksi desainnya yang memang gak heboh ya, tapi dengan minimalis seperti ini tuh banyak ingatin gua dengan misalnya Marriage Story yang juga minimalis dari segi production tapi cukup detail. Kemudian Scene from Marriage yang udah gue sebutin tadi, Bima Beckman, itu juga minimalis, banyak di dalam ruangan doang tetapi disusun dengan artistik dan detail yang sangat bagus. Oke, sebagai penutupnya, film ini adalah film yang solid, mulai dari naskahnya, aktingnya, dari pacunya yang memang walaupun slow burn tetapi benar-benar di akhir disajikan dengan sangat oke. Film ini juga bisa dijadikan gambaran kepada anak muda yang ingin cepat-cepat menikah. Dibuat untuk menunjukkan kepada mereka kalau menikah nggak selamanya cuma tentang cinta. Menikah adalah lebih dari sekedar itu. Menikah adalah sesuatu yang begitu kompleks, yang dimana komunikasi adalah hal yang paling utama di dalam pernikahan tersebut. Tanpa komunikasi yang baik, pernikahan tidak akan berjalan dengan sangat baik pula. Itulah mungkin pelajaran-pelajaran yang ingin disajikan di film ini, dengan gaya yang minimalis, dengan sesuatu yang down to earth atau napak tanah atau apapun itu. Film ini berhasil menjadi sajian yang cukup realistis di dalam sinema Indonesia. Walaupun Indonesia juga akhir-akhir ini berhasil membuat film-film yang lain daripada yang lain yang sangat luar biasa dari segi teknisnya, misalnya Mencuri Raden Saleh, Pengabdi Setan, dan lain sebagainya. Tetapi sinema Indonesia juga ketika membuat film yang lebih personal, film yang lebih minimalis, film yang lebih sederhana juga harus diakuin berhasil dalam memikat penontonnya. Gue sangat menyarankan film ini pada kalian nonton film ini di bioskop. Walaupun di bioskop juga masih banyak film-film yang gak kalah oke-nya, tetapi ya tontonlah film di bioskop, ramein dan ambil pelajaran dari film ini. Sekian dari dulu dari gua. Seperti biasanya jangan lupa like, komen, share video ini jika kalian anggap bermanfaat, subscribe ke channel ini, dan cek video-video gua yang lain. Gua Syafil, see you in another time, and thank you. Adios, bye bye.